Oke, terima kasih Mbak Nela. Aku izin share screen terlebih dahulu. Mungkin kita fokus di sini. Oke, apakah share screen-nya udah kelihatan, Mbak Nela? Sudah, Mas. Oke, baik. Kita lanjut ya di materi kedua. Ini juga bagian dalam building high performance di Go Service. Kalau tadi di em, eh, materi yang pertama tentang alokasi memori. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip juga, hanya aja kita di sini lebih zero allocation techniques. Oke, sebelum kita mulai sedikit perkenalan ya. Eh, Nama tertera Advent Setiawan, saat ini technical lead di Lintas Arta. Kalau mau lihat media sosial, LinkedIn dan segala macam tertera dengan nama lengkap yang sama. Kemudian di Go sendiri sudah berpengalaman 5 tahun kurang lebih di professional works. Kemudian udah 7 tahun lebih di software engineering field. Kemudian berpengalaman juga di berbagai industri lah di software engineering. Oke, nanti hari di topik ini tuh kita ada dua aja. Yang pertama understanding allocation-nya, kemudian zero allocation tekniknya. Oke, kita mulai dari understanding allocation. Kalau tadi di topik pertama memory pooling adalah kita itu lebih ke eh, menggunakan ulang reuse. Nah, di zero allocation itu tuh tidak perlu pakai sama sekali. Nah, tadi di materi pertama kita sudah dikasih analogi ya, ketika di suatu kafe kita itu mencoba menggunakan sebuah gelas yang sama, kemudian kita cuci, kita bersih supaya tidak banyak gelas yang terbuang begitu saja. Kemudian nanti yang akan memberatkan banyak sih, ada heat segala macam, nanti memori CPU-nya juga akan sibuk. Nah, di zero allocation letaknya sebenarnya berada ketika gelas itu tidak bisa kita hindari. Jadi allocation itu tidak akan bisa kita hindari. Tetapi ketika kita membuat kopi misalnya, ada alat bantu lain yang kita pakai. Nah, nanti itu kita sebutnya adalah variabel. Nah, alat bantu yang lain ini tuh kalau di real ya kita bikin kopi, let's say ada mesin pressnya, grinding, mau nggak mau kita kan harus bersihkan juga tuh setiap saat. Nah, ada teknik yang sekarang ya kalau di kopi mungkin dia akan membuat espressonya lebih dulu sehingga penggunaan alatnya itu tidak digunakan lagi dan kopinya dan secara pelayanannya cepat. Nah, itulah understanding allocation itulah perbedaan terhadap memory pooling tadi. Jadi apa itu memory allocation? Jadi ketika kita create new object atau sesimpel kita bikin suatu variabel kayak user untuk menambung objek user atau sesimpel strings gitu. Lalu kita lihat di sebelah kanan maka akan ada proses mencari tempat untuk kita letakkan nih si variabel. Nah, di dalam konsep cafe tadi juga sama juga. Kita sebagai pelayan adalah go-nya sendiri. Nah, kemudian ketika tamu datang, kita tentu harus memberikan pelayanan dan akan kalau di restoran mungkin ya lebih tepatnya, kalau di restoran itu kita sebagai penerima tamu akan mengarahkan tamu sesuai dengan kapasitinya. Nah, inilah yang proses mencari ini, proses mengarahkan ini adalah itulah yang dinamakan allocation. Jadi pekerjaan. Nah, siapa yang handle itu sebenarnya itu di Go. Nah, kenapa allocation ini kita sebut near zero? Zero sih tidak mungkin lah, tapi near zero allocation itu sangat-sangat mungkin ya. Tadi kita cukup-cukup mengurangi penggunaan hal-hal yang tidak penting. Nah, tetap di memory allocation ini sendiri juga ada berbagai cara. Nanti kita bahas di tekniknya sendiri. Jadi cara kita untuk menyampaikan atau meminta meja nih kalau di restoran. Oh kita datang dengan 2 orang. Oh ternyata eh,
nanti teman kita lagi nyusul, misalnya 2-3 orang lagi, berarti total 4 orang. Nah, ketika meja yang disediakan si pelayan tadi hanya untuk 2, mau nggak mau nanti kita akan pindah. Nah, pindah ini lagi akan membebani CPU kita, memori kita. Nah, itulah yang perlu kita kurangin di eh, proses-proses allocation supaya di sebuah nanti aplikasi kita, kalau itu performance-nya harus diminta cukup besar, maka inilah teknik yang bisa kita pakai di sisi aplikasi, tidak mencakup infra dan database sebagainya ya. Ini real di aplikasi yang bisa kita improve. Kemudian nanti ada berbagai cara, ada untuk kita mengidentify, bisa dengan pprof, nanti mungkin di materi selanjutnya akan lebih dijabarkan lagi. Ada cara escape-nya untuk analisisnya, kemudian ada compiler diagnostik, kemudian ada juga cara nge-benchmark. Benchmark tadi salah satu sudah dilakukan di materi pertama. Nah, itu kurang lebih cara kita nanti akan nge-benchmark allocation. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu zero allocation teknik. Nah, mungkin karena labelingnya teknik, mostly di slide saya ini menampilkan langsung snip code ya. Oke, yang pertama, avoiding FMT sprint F. Oke, sebelah kiri ini dibagi dua aja ya, biar gampang lihatnya, yang common dan better. Ini bukan best and good, wrong on good gitu, tidak. Tapi common dengan better. Oke, common kita sering kali memakai FMT sprint F untuk concat string. Nah, ini tuh FMT ini sebenarnya akan menciptakan 2-3 variabel lagi, akan menciptakan 2-3 allocation lagi yang akan membebani memori lagi ke depannya. Nah, dibanding itu kita cukup pakai satu aja, yang sebelah kanan better adalah kita concat seperti biasa aja. Key dengan user dan plus konversi dari user ID ke string, kemudian di concat. Nah, itu salah satu kita sudah bisa menghilangkan 2-3 alat untuk menghasilkan sesuatu, sama seperti analogi di ketika pembuatan kopi tadi. Kemudian ini akan kita temukan lagi nanti ketika kita sudah makin banyak melakukan sesuatu, yaitu kalau tadi avoiding, sekarang ini rekomendasi using strings builder. Nah, dibandingin juga kita pakai concat seperti biasa tadi, kalau cuma 1-2 yang kita concat, ada kalanya nanti proses itu kita harus butuh proses sesuatu, kemudian concat-nya. Contoh kalau di sini adalah A, B, C, D, E, nanti output-nya itu ya string biasa. Nah, tetapi tanpa kita tahu sebenarnya ini udah berapa banyak allocation. Karena result yang pertama ini tidak serta-merta hanya membuat satu. Tetapi di dalam Go sendiri itu ya ini termasuk teknik bahwa dia akan mengcopy variabel tersebut dan memindahkan di suatu tempat lagi. Nah, akan membutuhkan satu alokasi memori lagi. Nah, kalau di sebelah kanan kita lihat better, sebenarnya ini contoh yang paling, karena jarang ya, mungkin di real case-nya kita ya output ABCD. Tapi di real case-nya ini adalah write ketika kita formatting misalnya output ya kayak CVG atau Excel mungkin. Nah, ini Excel nih di pengalaman saya sering pakai. Nah, ketika kita nge-concat bikin formatting Excel, nah itu kita akan main banyak dengan, pasti teman-teman mungkin yang sudah akan ada concat string. Nah, itu akan sangat-sangat memakan allocation. Nah, di samping itu mending kita pakai yang sudah disediakan oleh Golang, yaitu string builder-nya. Nanti kurang lebih caranya seperti ini. Ini cuma snippet aja sebagai contoh. Nah, itu yang kedua. Kita lanjut. Yang ketiga, always pre-allocate slice. Nah, ini adalah sempat saya singgung tadi di awal ya, kalau ketika kita datang ke suatu kafe atau restoran, terus kita tidak akan menyebut, nanti kami berempat loh atau berlima. Nah, sama juga sebelah kiri yang common adalah kita sering membuat sebuah slice user tanpa memberikan pre-allocate-nya. Nah, apa yang terjadi nanti, ini sebagai contoh aja, kita ada processing 1000 kali loops. Akan ada proses lagi membuat alokasi baru ketika sebuah alokasi yang dipakai memori itu sebenarnya tidak cukup untuk menampung
eh, 1 sama 2 users. Nah, itulah yang harus kita coba. Yang sebelah kanan yang betternya adalah kita lebih dulu memberitahu si Go ini, oh ini aku udah tahu aku akan proses sebanyak 1.000 kali, maka aku butuhkan berikan aku alokasi sebanyak 1.000 untuk sebuah memori. Nah, sama juga tadi ribetnya adalah kalau di kafe kita udah duduk nih karena si pelayan mengiranya cuma 2 orang, oke aku kasih mereka meja 2 orang. Tetapi pada kenyataannya nanti teman-teman kita datang mau nggak mau kita pisah lagi, kita pindah lagi maksudnya, atau kita pisah. Nah itu pisah nggak mungkin. Jadi kita pindah. Nah itu proses itu ribet. Itu kalau kita analogikan untuk memproses data lagi, habis dong waktu di program kita untuk mengurus hal-hal yang tidak seperlunya. Nah, itu sangat penting yang pre-allocate slice. Kemudian ada sedikit teknik tambahan ya, itu reuse slice. Mungkin ini jarang aku temuin juga di programming language yang lain, yaitu ketika kita sudah allocate ya, kalau bedanya sebelah kiri kanan dulu adalah mungkin datanya itu dibuat di dalam for. Karena dia nggak tahu processingnya datanya, maka dia akan membuat atau inisiasi variabel slice-nya itu di dalam loop-nya. Nah, kalau yang untuk zero allocation tekniknya itu kita sebenarnya bisa membuat sebuah slice dengan inisiasi tadi 100 allocation. Nah, ketika ini pun request 1.000 kali request, maka percayalah data ini tidak akan pernah tercreate satu allocation lagi. Jadi hanya dengan sedikit ada teknik menggeser ini namanya menggeser cap di Go. Nah, slice ini nanti data ini bisa di reuse lagi, bukan hanya di satu request ini ya, tetapi request berikutnya nanti akan dipakai sampai ya itu dianggap dari stack ke heap berpindah, heap nanti dianggap dimarking sebagai garbage. Nah itu ini juga termasuk akan sangat mengurangi dibanding kita 100 kali memproses 100 kali allocation, ini cuma sekali allocation. Oke, ini juga tadi mungkin sudah dibahas ya, tapi ini tidak akan saya terusin lebih lanjut lagi tentang simple. Tetapi kalau pesan dari sini adalah use simple itu effectively. Kapan perlu digunakan tadi udah dibahas adalah sebaiknya processing di atas 1 kilobyte. Kalau kita kasih contoh di sini akan sangat sering teman-teman di real case-nya menghadapi ketika processing PDF, kemudian image streaming, nah itu akan ketemu nih dengan buffer. Nah, ada satu yang bisa kita pakai adalah tadi udah dibahas simple, kurang lebih ini aku kasih contoh untuk proses PDF untuk menghasilkan PDF. Ya sesimpel tadi kalau dibahas kita hanya menggunakan buffer pool-nya ini. Jadi buffer pool-nya ini tidak akan di-creating setiap kali request itu datang. Nah, dengan pintarnya Go akan oh ini udah ada nih alokasinya. Nah, tetapi balik lagi tadi udah diingatkan juga, kita harus get, kita harus reset, kemudian baru boleh put. Kalau tidak, nah bisa jadi akan ada rest condition dan lain-lain. Kurang lebih itu aja. Ini mungkin teori simpulnya, tadi mungkin juga udah dibahas lebih detailnya. Sedikit conclusionnya untuk materi zero allocation adalah yang pertama dulu harus ngerti sebenarnya allocation. Nanti lanjutannya akan ada lagi tentang stack, heap, kemudian GC yang ada di Go. Kemudian tadi ada avoiding FMT sprint F, terus pakailah strings builder ketika menghandle banyak string concatenation, kemudian always pre-allocate slice, bisa juga dengan sedikit teknik dengan reuse slice, kemudian simple effectively. Demikian untuk materi yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Mbak Naila. Terima. Baik, di sini ada pertanyaan, Mas. Untuk
pre-allocate slice, apakah tidak cukup assign pada item-item di dalam slice tersebut? Dipersilakan untuk Mas Advan untuk menjawab. Oke, kalau pertanyaannya adalah apakah tidak cukup assign pada item-item di dalam slice tersebut? Eh, Kalau common kita balik lagi ya, karena ini tidak ada salah dan tidak ada kalau balik lagi ke common adalah ketika kita bikin tadi kita inisiasi satu variabel misalnya untuk menampung slice, kemudian kita isi slice tersebut. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 data juga itu tidak masalah. Nah, hanya aja masalah reusing-nya tadi yang kita bahas di memory pooling. Nah, kemudian effectiveness-nya nanti ketika itu request-nya datang banyak banget atau tadi spike traffic ya. Nah, ini nanti perlu kita cek terlebih dahulu apakah memang slice tersebut ini yang berpengaruh. Tetapi sebaiknya nanti kalau udah banyak ya, ini berbicara kalau udah banyak adalah pre-allocate slice itu tuh sangat-sangat worth it untuk kita bangun bahkan menjadi habit. Ketika kita tahu processing-nya itu jumlahnya sekian banyak, bahkan lebih sedikit pun tidak masalah, yang penting tidak kurang ya. Itu juga kita akan ada error nanti ketika sebuah inisiasi pre-allocate slice itu tidak sesuai dengan penggunaan yang sesungguhnya. Kurang lebih itu sih.